Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 1. Hari ini anak-anak sehat semua ya. Nah, hari ini hari Sabtu, anak-anak harus masih tetap semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema kegemaranku untuk subtema gemar berolahraga pada pembelajaran yang keempat. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan menjadi berkah untuk kita semuanya. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Tujuan untuk pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, siswa dapat memilih kosakata tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan dalam suatu kalimat dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, siswa mampu membedakan bunyi alam dan bunyi buatan dengan tepat. Nah, anak-anak, mari kita coba perhatikan sebuah teks bacaan berikut ini. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan, judulnya adalah Manfaat Berolahraga. Nah, kita baca bersama-sama ya, bersama dengan Bu Guru. Kesehatan adalah anugerah Tuhan. Kita harus mensyukurinya dengan cara merawat dan menjaga kesehatan. Olahraga menyebabkan tubuh berkeringat. Keringat yang keluar dari tubuh dapat membersihkan kulit dan mendinginkan tubuh setelah olahraga. Nah, anak-anak, dari teks ini, kita ketahui bahwa kesehatan itu adalah anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mensyukurinya. Caranya bagaimana, anak-anak? Caranya dengan selalu merawat dan juga menjaga kesehatan tubuh kita. Salah satu caranya menjaga kesehatan tubuh adalah dengan berolahraga. Nah, olahraga itu nanti akan menyebabkan tubuh kita berkeringat. Nah, sehingga keringat yang keluar dari tubuh kita itu memberikan manfaat, yaitu bisa membersihkan kulit dan juga mendinginkan tubuh setelah kita melakukan olahraga. Nah, itu dia manfaat dari berolahraga. Nah, kita lanjutkan untuk mengetahui manfaat lain dari olahraga. Nah, kita lanjutkan membaca bersama-sama ya. Siap anak-anak? Mari kita mulai. Olahraga juga membuat jantung sehat. Jantung sangat penting bagi tubuh untuk memompa darah. Kerja jantung menjadi lebih lancar jika kita rutin berolahraga. Dengan berolahraga, tubuh sehat, hati pun senang. Nah, anak-anak, manfaat lain dari berolahraga itu adalah membuat jantung kita sehat. Nah,
Anak-anak coba perhatikan gambar di samping ini. Nah, di sini ada di dalam tubuh kita. Nah, itu ada sebuah alat tubuh ya, namanya itu jantung. Nah, jantung itu merupakan anggota tubuh yang penting untuk kehidupan kita. Nah, fungsi dari jantung ini adalah untuk memompa darah. Nah, apabila kita secara rutin berolahraga, otomatis jantung kita juga akan baik dalam memompa darah, sehingga darah di dalam tubuh kita akan semakin lancar, dan itu membuat tubuh kita tetap sehat. Nah, anak-anak dengan berolahraga itu selain membuat kita sehat, kita juga akan senang ya kalau kita berolahraga, apalagi berolahraga bersama dengan keluarga di rumah. Nah, atau besok setelah keadaan sudah aman, kita bisa berolahraga bersama dengan teman-teman yang lainnya di sekolah. Nah, anak-anak, itu adalah berbagai manfaat dari kegiatan berolahraga. Nah, sekarang kita akan belajar ya, berlatih untuk memberikan, beri tanda centang untuk kalimat yang sesuai dengan teks manfaat berolahraga. Nah, tadi kan kita sudah membaca teks bacaan tentang manfaat berolahraga. Sekarang kita bersama-sama akan memberikan tanda centang. Nah, tanda centang ini menandakan kalimat yang ada di sebelah kiri ini itu adalah sesuai dengan isi dari bacaan yang kita baca tadi tentang manfaat berolahraga. Nah, kita baca bersama-sama ya. Untuk kalimat yang pertama ini, kita tidak perlu berolahraga. Nah, apakah kalimat ini sesuai dengan teks bacaan yang kita baca tadi, anak-anak? Iya, betul sekali. Nah, apabila tidak sesuai, perlukah kita memberikan tanda centang hijau? Tidak perlu ya. Nah, jadi tidak perlu. Kita lewati saja, tidak usah berikan tanda centang hijau. Kita lanjut untuk kalimat yang kedua. Yuk, sekarang anak-anak baca sendiri. Bu Guru tidak akan membacanya. Siap ya? Anak-anak bisa sambil melihat kursor yang ada di HP-nya ini. Nah, siap anak-anak? Sekarang mulai membaca. Nah, untuk kalimat yang kedua ini apakah sesuai dengan teks yang kita baca tadi? Iya, betul sekali. Kita berikan tanda centang hijau. Nah, ini kalimatnya kira-kira dibaca apa ya? Ini kalimatnya dibaca olahraga menyehatkan tubuh kita. Nah, dari teks tadi itu juga disebutkan bahwa olahraga itu dapat membuat tubuh menjadi sehat ya. Nah, jadi ini sesuai dengan teks bacaannya. Kemudian yang ketiga, anak-anak coba baca sendiri lagi. Nah, kalimat ini apakah sesuai dengan teks yang kita baca tadi, anak-anak? Iya, betul sekali. Oleh karena itu, kita berikan tanda centang hijau lagi. Nah, jadi kita harus merawat tubuh agar sehat. Itu sesuai dengan teks bacaan yang kita baca tadi ya. Kemudian, kalimat yang selanjutnya nomor 4, keempat. Ini anak-anak silahkan baca sendiri ya.
Nah, apakah kalimat yang keempat ini sesuai dengan teks bacaan manfaat berolahraga? Iya, kita berikan tanda centang hijau lagi. Jadi, jantung adalah bagian penting dari tubuh. Tadi juga sudah Bu Guru jelaskan ya bahwa jantung itu penting untuk memompa darah. Kemudian, kalimat yang terakhir. Anak-anak coba baca sendiri dulu ini. Nah, apakah kalimat terakhir ini sesuai dengan teks bacaan manfaat berolahraga? Iya, tidak ya, karena semua olahraga itu pasti menyenangkan, tergantung dari anak-anak yang melakukannya. Mungkin anak-anak ada yang suka berenang, nah berarti olahraga renang itu sangat menyenangkan bagi yang suka renang. Anak-anak yang suka berlari, itu berarti olahraga lari juga menyenangkan bagi yang suka berlari. Nah, jadi semua olahraga itu tidak membosankan ya. Jadi kalimat yang terakhir ini tidak sesuai dengan bacaan manfaat berolahraga. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi. Sekarang anak-anak coba amati gambar berikut. Pilihlah kosakata yang sesuai dengan gambar. Di sini sudah ada 5 gambar beserta dengan pilihannya. Nah, anak-anak, silahkan pilih salah satu dari misalkan gambar ini. Pilih salah satu kira-kira kata kosakata yang paling cocok dengan gambar ini adalah yang mana? Yo, ini gambar yang pertama ini, silakan diperhatikan dengan seksama. Kemudian, anak-anak baca pilihan yang atas sendiri ini. Iya, betul sekali. Renang. Kemudian yang kedua, iya, senam. Dan yang ketiga, iya, betul sekali. Lompat. Kira-kira kata mana yang sesuai dengan gambar di sampingnya ini? Ayo silakan ditunjuk di HP-nya masing-masing anak. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah yang ini dia, yang senam. Nah, jadi dari gambar ini terlihat bahwa ada seorang guru, Pak Guru, sedang mengajari anak-anaknya atau siswa-siswanya itu melakukan senam ya. Nah, senam bersama-sama. Kemudian untuk gambar yang kedua, coba perhatikan dengan seksama gambar ini. Kira-kira dari ketiga pilihannya ini, mana yang paling sesuai? Pilihan pertama, pilihan kedua, atau pilihan ketiga? Yang mana anak-anak? Mari ditunjukkan bersama-sama. Iya, betul. Pilihan yang pertama yang paling betul. Karena ini terlihat ada seorang anak beserta dengan kedua orang tuanya sedang melakukan olahraga lari ya ini. Nah, kemudian untuk gambar yang ketiga. Nah, kira-kira gambar ini sesuai dengan pilihan yang mana ya? Apakah pilihan yang pertama atau pilihan yang kedua atau pilihan yang ketiga? Yang mana anak-anak? Iya, betul sekali. Ini sesuai dengan pilihan yang kedua, yaitu kuat. Nah, terlihat ya, ini ada dua orang anak yang sedang menggendong teman yang lainnya. Berarti anak ini menandakan bahwa mereka adalah anak-anak yang kuat. Kita lanjutkan untuk gambar yang keempat. Nah, di sini ada gambar seorang anak ya. Kira-kira anak ini apakah sesuai dengan pilihan yang pertama atau pilihan yang kedua
Atau pilihan yang ketiga? Yang mana anak-anak yang sesuai? Iya, betul sekali. Ini gambar dari yang ini menandakan bahwa ada seorang anak yang sehat. Nah, dia tidak terlihat sedang sakit ataupun lemas ya. Nah, ini berarti yang sehat. Kemudian untuk gambar yang terakhir. Nah, silakan perhatikan dengan seksama ini gambar yang terakhir. Apakah sesuai dengan pilihan yang pertama? Atau pilihan yang kedua? Atau pilihan yang ketiga? Kira-kira yang mana yang sesuai anak-anak? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar seorang anak sedang melakukan sepak bola. Nah, ini kan gambarnya, ini bolanya ini sedang ditendang ya, berarti dia sedang sepak bola. Dia tidak melakukan voli karena bolanya tidak dipukul tapi ditendang. Kemudian juga bukan bulu tangkis. Nah, karena ini menggunakan bola, bukan menggunakan raket ataupun koknya. Nah, anak-anak, siapa yang tadi sudah menjawab betul semua dari kelima pertanyaan ini? Ya, pasti semuanya betul ya jawabannya. Nah, Bu Guru berikan 2 jempol untuk anak-anak. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bunyi buatan. Kemarin kita sudah mengenal tentang bunyi alam dan bunyi buatan. Sekarang kita fokuskan ke bunyi buatan. Nah, anak-anak, kita baca bersama-sama ya ini. Siap? Mulai. Ada banyak benda di sekitarmu. Perhatikan gambar di samping. Ada drum, radio, gitar, dan peluit. Benda-benda tersebut dapat menghasilkan bunyi buatan. Benda-benda itu berbunyi jika dipukul, ditiup, dipetik, dan dinyalakan. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar-gambar ini. Di sini ada gambar seorang anak yang sedang bermain drum. Nah, berarti drum ini bunyi drum merupakan bunyi buatan. Karena apabila anak tersebut tidak memukul drumnya, maka drum itu tidak akan menghasilkan bunyi. Nah, kemudian radionya. Radionya ini dinyalakan atau disambungkan ke listrik. Nah, apabila radio ini tidak dinyalakan, maka tidak akan menghasilkan bunyi. Maka radio ini juga merupakan bunyi buatan. Kemudian ada seorang anak yang sedang memainkan gitarnya. Nah, anak ini memainkan gitarnya atau biasanya dimainkannya dengan cara dipetik ya. Nah, ini apabila tidak menggenjreng atau memetik gitarnya, maka bunyi dari gitar tidak akan terdengar atau tidak menghasilkan bunyi. Kemudian ada seorang, ini wasit ya, wasit sedang membunyikan peluitnya. Nah, apabila peluit tersebut tidak ditiup, maka tidak akan menghasilkan bunyi. Jadi, semua benda ini adalah
benda yang dapat menghasilkan bunyi, dan bunyi yang dihasilkan itu merupakan bunyi buatan. Nah, beda ya dengan bunyi alam. Kalau bunyi alam, kita tidak perlu membuatnya, itu sudah bisa terdengar oleh telinga kita. Tapi kalau bunyi buatan itu adalah bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Entah itu dengan cara dipukul, ditiup, kemudian dinyalakan dengan menggunakan listrik dan lain sebagainya. Nah, itu dia tentang bunyi buatan. Nah, sekarang tugas anak-anak untuk hari ini, silahkan anak-anak coba amatilah benda yang ada di sekitarmu. Nah, silahkan diamati benda yang ada di sekeliling kalian. Mungkin ada alat musik di sekitar anak-anak, mungkin ada panci, alat-alat dapur, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah anak-anak mengamati benda di sekitar, apa saja benda yang menghasilkan bunyi? Kira-kira benda apa saja yang bisa menghasilkan bunyi? Nah, kemudian bagaimana cara benda itu bisa berbunyi? Nah, silakan anak-anak bisa dituliskan dengan cara membuat tabel seperti ini. Nah, di sini Bu Guru menyiapkan tabelnya ada 3 baris. Ada nomor, benda, dan cara membunyikan. Kemudian ini anak-anak silahkan diisikan dengan 5 bendanya dan juga cara membunyikannya. Nah, misalkan kalau di rumah anak-anak ada gitar. Nah, tuliskan itu, gitar. Kemudian cara membunyikannya dengan bagaimana? Dengan cara misalkan dipetik. Nah, seperti itu ya contohnya. Silahkan anak-anak cari ke-5 benda tersebut, kemudian cari tahu bagaimana cara membunyikannya. Nah, itu dia tugas untuk anak-anak hari ini. Silakan setelah selesai menyimak video ini, anak-anak dapat segera mengerjakan penugasannya. Nah, terima kasih anak-anak sudah belajar bersama dengan Bu Puput hari ini. Bu Guru selalu mengingatkan anak-anak agar selalu menjaga kesehatan, rutin berolahraga, makan makanan bergizi, serta selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Semoga kita semua selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Guru akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.